Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada acara Puskesmas Polowijen lebih dekat. Pada hari ini kita akan melakukan live IG tentang do and don'ts pada saat kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Kali ini kita akan bersama dengan tim tracer Puskesmas Polowijen, yaitu dengan Kak Devinda. Dia adalah tim tracer di Puskesmas Polowijen. Oke, sebelum itu kita undang terlebih dahulu Kak Devindanya ya. Oh ya, sambil menunggu Kak Devinda bergabung, jadi nanti bagi Sobat Panji yang akan mengajukan pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti untuk pertanyaannya Kak Devinda. Nanti juga di akhir acara kita ya, ini Kak Devinda sudah bergabung bersama Sobat Panji semua. Halo Kak Devinda. Halo, selamat pagi. Suaranya sudah jelas Kak di sana? Agak kurang keras dikit Mbak. Kurang keras ya? Ya. Halo, gimana Kak? Sudah cukup Ya. jelas? Udah cukup jelas. Ya, oke. Mungkin kita kenalan dulu nih Kak dengan Kak Devinda ya. Iya. Halo, perkenalkan. Ya, saya Devinda. Saya sebagai kontak tracer di Puskesmas Polowijen. Di sini kami yang memantau pasien COVID di wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Wilayah kerja Puskesmas Polowijen sendiri ada 3 wilayah yang kita pantau, yaitu wilayah Balearjosari, Purwodadi, dan Polowijen. Seperti itu. Kebetulan saya sebagai kontak tracer di wilayah Balearjosari. Iya, jadi di Puskesmas Polowijen ada 3 tim tracer ya, masing-masing wilayah mempunyai 1 orang tracer. Iya. Ya, kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira tugas dari tim tracer sendiri itu apa aja sih Kak sebenarnya? Sebenarnya tugas dari tim tracer adalah memantau pasien dengan kasus positif COVID, memantau lalu mendampingi, lalu sebagai istilahnya menjembatani antara pasien dengan dokter. Terlebih lagi jika pasien yang positif isolasi mandiri di rumah, nanti akan kita pantau melalui telepon ataupun WA. Apapun keluhannya nanti kita pantau untuk kita sampaikan kepada dokternya, lalu memberi Kak, ya. jadi tadi tugas tim tracer yaitu memantau ya, menjembatani antara pasien dengan tim dokter yang ada di Puskesmas Polowijen. Iya, baik. Lalu gimana Kak kira-kira alur dari pasien itu mengalami gejala, mungkin itu sebaiknya cara alurnya supaya bisa terhubung dengan tim tracer di Puskesmas bagaimana? Iya. Jadi yang pertama-tama sebenarnya untuk varian COVID yang baru ini cukup mudah ditemui ya gejalanya. Karena gejalanya cukup kompleks seperti batuk, pilek, flu, demam. Mungkin saudara-saudara semua yang sudah merasakan flu mungkin agak takut ya dengan kondisi seperti ini. Jadi jika merasa ada gejala seperti batuk, pilek, flu, lalu disertai nyeri, terus ada mungkin sesak, itu bisa langsung melapor ke RT RW setempat atau satgas yang ditugaskan di wilayah tersebut. Nah, nanti dari RT RW setempat akan melaporkan ke penanggung jawab tracer di Puskesmas Polowijen. Lalu dari penanggung jawab akan diturunkan kepada kami selaku tim tracer yang akan menindaklanjut sesuai dengan data. Kami akan mendata, mewawancara, lalu menganalisa, lalu kami konsulkan kepada dokter. Nah, nanti dari situ akan mendapatkan terapi atau obat dan vitamin dari dokter untuk pasien tersebut. Jadi jangan takut melapor ya, karena semakin kita cepat untuk melapor, maka akan
semakin baik penanganan atau pengobatan yang didapat. Jadi tidak sampai terjadi keparahan atau perburukan kondisi seperti itu. Jadi mungkin bagi warga yang mengalami keluhan atau gejala yang mengarah ke COVID, mungkin bisa langsung lapor ke RT RW setempat ya Kak ya? Iya, benar sekali. Karena di masing-masing RT RW sudah ada satgasnya, jadi mungkin lebih mudah ya. Karena biasanya kan untuk RT RW kadang jangkauannya lebih jauh dari rumah, jadi ada beberapa wilayah yang sudah mempunyai satgas. Nah, itu memudahkan untuk akses kita melapor kepada puskesmas melalui satgas. Nanti satgas akan melaporkan ke penanggung jawab kami, lalu akan diteruskan seperti itu. Iya. Jadi nanti bagi pasien tadi nggak perlu takut ya Kak intinya untuk lapor ke puskesmas, karena nanti Iya, tim tracer akan membantu untuk menanyai tentang keluhan dan jika perlu obat iya, juga akan diresepkan oleh dokter ya. iya, benar sekali. Jadi semakin awal kita melapor, maka semakin tertangani lebih awal seperti itu. Jadi tidak perlu takut, karena ataupun nanti hasilnya positif juga mungkin akan kami kasih obat sesuai dengan keluhan. Jadi tidak sampai tidak ada istilah untuk mengcovidkan seseorang. Kami di sini berdirinya jujur, tidak ada data yang dipalsukan. Kami berbicara atau melakukan tindakan sesuai dengan hasil dari swab. Itu akan tindak lanjutnya akan berbeda. Jika negatif ya negatif, tidak diberlakukan seperti pasien positif seperti itu. Jadi jangan takut. Iya. Jadi untuk tadi bagi pasien yang mengalami keluhan itu apakah pasti di swab Pak? Jadi untuk sekarang ini mungkin karena sekarang kan lagi krisis ya, mungkin banyaknya kasus atau meningkatnya kasus di Indonesia ini, maka untuk lebih mencegah, maksudnya untuk mencegah agar tidak sampai terjadi meledaknya kasus di wilayah kerja kami, maka setiap pasien dengan bergejala maka akan kami lakukan swab seperti itu. Nah, nanti hasilnya pun kalau misalkan positif ya akan kita dampingi ya sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Lalu kalau negatif ya sudah kami beri obat saja, terus kami kami himbau untuk tetap prokes seperti itu, tidak ada isoman. Swab antigen saja atau juga ada swab PCR Kak? Ya, jadi kita ada 2 kali screening ya. Yang pertama ada entry test, yaitu swab antigen. Itu yang dilakukan pada hari pertama setelah muncul gejala. Lalu yang kedua ada exit test, yaitu berupa swab PCR yang dilakukan 5 hari setelah swab antigen. Nah, misalkan pada swab antigen hasil swab pasien negatif, tapi pasien masih bergejala dalam 5 hari terakhir setelah antigen. Nah, kami misalkan untuk swab exit test swab PCR, nanti itu hasilnya akan keluar di situ. Maksudnya hasil fixnya akan keluar di situ. Kalau misalkan positif ya akan kami dampingi seperti itu. Kalau negatif ya tidak seperti itu. Tapi kebanyakan untuk kondisi saat ini pasien kami itu dengan hasil antigen negatif itu akan ketahuan bahwa mereka positif di hasil swab PCR atau exit test seperti itu. Jadi swab dilakukan 2 kali ya. Yang pertama Iya. yaitu swab antigen, kemudian Ya. jika hasilnya negatif, 5 hari kemudian dilakukan exit test yaitu dengan swab PCR. Iya, benar. Ya. Kemudian mungkin kriteria apa yang kriteria bagi pasien itu dia bisa cukup isoman di rumah. Iya, pasien isoman itu ya. Baik, untuk kriteria isoman sendiri itu hanya bisa dilakukan oleh orang tanpa gejala atau OTG dan pasien dengan gejala ringan sampai sedang.
seperti itu. Kita nanti memantau dalam waktu 10 hari, kita pantau. Jika dalam waktu 10 hari ini pasien tidak menunjukkan gejala atau tidak timbul gejala, maka masa isolasi selesai dalam 10 hari. Seperti itu. Nah, berbeda kasus dengan pasien dengan rawat inap ya. Jadi isolasinya di rumah sakit ya, rumah sakit yang khusus untuk rujukan COVID. Seperti itu kebanyakan sekarang kita pantau juga selama 10 hari. Nanti selama 10 hari ini jika kondisi pasien semakin membaik, maka biasanya dari pihak rumah sakit akan memulangkan. Nanti memulangkan itu akan menambah waktu 3 hari, jadi 10 hari plus 3 hari di rumah. Itu kita observasi lagi apakah masih timbul gejala atau tidak. Nah, jika tidak timbul gejala, maka akan kita lepas pantau atau masa isolasi sudah selesai. Seperti itu. Untuk kriteria inapnya. Ada gejala, apakah tetap ditambah 3 hari lagi? Kalau ada gejala, timbul gejala pada saat masa isolasi tetap ditambah 3 hari. Nanti dari situ kita observasi lagi apakah kita kasih obat, apakah gejalanya hilang atau masih ada. Itu nanti kita observasi ulang. Jadi kalau misalkan ngasih ada, kita obati sampai selesai, tapi masa isolasi sudah selesai, seperti itu. Karena kebanyakan virus akan hilang di hari ke-14 sesuai dengan imunitas masing-masing orang, seperti itu. Jadi sebenarnya dari Puskesmas cukup membantu juga ya Kak. Jadi benar-benar memantau kondisi pasien dan dilepas pantau benar-benar saat pasien tersebut sudah sembuh dan bebas dari gejala ya. Iya benar. Jadi untuk kita pemantauannya itu kita menghubungi setiap 2 hari sekali. Kita pastikan apa memang pasien pantauan kita yang isolasi di rumah ini dalam kondisi baik atau bagaimana, itu kita pantau selama 2 hari sekali. Nah, nanti misalkan pada saat hari terakhir isolasi itu kita juga observasi lagi apakah masih ada keluhan, apakah timbul keluhan baru atau seperti apa, itu kita observasi lagi. Jadi benar-benar kita pantau hingga selesai. Maka nanti soalnya selesai isoman itu kita bisa menerbitkan surat selesai isoman ya dari Puskesmas, yang mungkin benar-benar memang jika selesai maka ya kita kasih gitu. Jadi kita perhatikan sekali untuk pasien isoman kita. Jadi langsung petugas tim tracer tadi menghubungi orang yang terkait ya, orang yang dalam. Iya, benar sekali Mbak. Ya, kalau untuk berakhirnya isoman tidak perlu swab lagi ya. Jadi cukup dengan tesnya gejala. Iya, jadi gini, untuk swab ulang itu kan kita nyebutnya follow up ya. Jadi follow up ini dikhususkan untuk pasien dengan atau misalkan selesai dirawat di rumah sakit ya, mungkin dengan pemasangan alat-alat atau pemasangan oksigen seperti itu, yang mungkin kondisinya tidak seprima seperti pasien-pasien isoman lainnya. Itu biasanya dari rumah sakit akan dilakukan swab follow up atau memastikan bahwa virusnya ini masih ada atau tidak di pasien tersebut. Namun untuk gejala ringan, gejala OTG ringan hingga sedang itu kita tidak perlu melakukan swab ulang PCR, jadi seperti itu. Bagaimana jika seseorang misalkan ya Kak, awalnya mungkin pada saat isoman itu masih OTG seperti itu, tetapi banyak nggak sih Kak sebenarnya kasus dari yang Kakak awasi selama ini, di tengah-tengah masa isoman itu tiba-tiba kondisinya memburuk seperti itu? Iya, jadi ya lumayan banyak ya Mbak kasus seperti itu. Kebanyakan kasus seperti itu adalah kasus yang dari awal sudah kami sarankan untuk isolasi di rumah karantina seperti RSL, seperti Sefos gitu. Kebanyakan beliau-beliau ini tidak mau, karena satu, kenapa kok kita menyuruh untuk isolasi di rumah karantina,
karena mereka ini kebanyakan yang memiliki komorbid atau penyakit bawaan yang apa ya istilahnya, pada saat di tengah-tengah masa isolasi mandiri yang tidak terpantau oleh dokter, tiba-tiba terjadi perburukan. Nah, seperti itu. Ternyata di dalam pasien tersebut memang punya riwayat penyakit yang sebelumnya sudah diderita. Jadi semakin buruk, maka pas di tengah-tengah masa isoman akhirnya kritis. Nah, dari situ akhirnya dibawa ke rumah sakit seperti itu. Jadi lumayan banyak dengan kasus yang pasien dengan komorbid. Kalau selama pasiennya sehat, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, insya Allah selama masa isolasi atau selama masa yang kita pantau tidak ada keluhan dan tidak ada gejala yang sampai buruk seperti itu, Mbak. Kalau mungkin ya seperti kriteria yang tadi yang bisa dikatakan aman, selain melihat dari kondisi kesehatan pasien, adakah yang hal-hal lain yang harus diperhatikan? Sebenarnya kalau untuk isoman itu yang kami fokuskan adalah setiap harinya kita fokus ke kondisi pasien ya. Kita setiap hari cek saturasi, kita pantau. Kalau misalkan, jadi setiap pasien yang kita pantau itu diwajibkan untuk punya oximetri. Karena apa? Karena kita tidak bisa memantau secara langsung, maka kita memantaunya lewat anggota keluarga lainnya. Maka dari itu kita sarankan untuk membeli oximetri. Jadi kita tahu perkembangan pasien dari anggota keluarga lainnya, dan dengan pemeriksaan oximetri kan sangat simpel ya Mbak ya, mungkin semua orang bisa melakukan. Dan dari situ kita memantaunya, observasinya. Lalu untuk ini, jadi kita menghimbau kepada semua pasien kita, misalkan dengan kasus positif 2 orang di rumah, sedangkan satu rumah ada 5 orang, maka di situ kami ajak untuk pasien positif ini yang isoman di rumah itu untuk mengedukasi anggota keluarga lainnya supaya menerapkan prokes, lalu untuk menjaga jarak dengan pasien positif ini tadi supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Jadi kita lakukan pencegahan melalui edukasi seperti itu ya ke pasien. Lalu yang ketiga, mungkin kita sangat-sangat menghimbau untuk masalah keluhan yang tiba-tiba datang. Itu yang sangat kami perhatikan sekali. Jadi tidak sampai ada yang namanya keterlambatan untuk penanganan. Kalau misalkan kita tidak bisa membantu untuk merujuk, biasanya kita kolaborasi dengan PSC. Nanti kita kolaborasinya untuk menentukan ini mau dibawa ke rumah sakit mana atau seperti apa, itu nanti sama PSC kita kerjasamanya. Jadi itu yang kami himbau kepada pasien untuk kondisi-kondisi seperti itu. Iya, jadi tadi ada beberapa alat yang mungkin juga perlu disiapkan di rumah ya selama isolasi mandiri. Salah satunya yaitu alat oximetri ya untuk memantau kondisi pasien. Iya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang caranya kita untuk lapor ke puskesmas, mungkin yang sekarang keuntungan. Mungkin kita mungkin beberapa dari Sobat Panji masih belum tahu nih keuntungan apa sih yang nanti didapatkan kalau misalkan kita lapor itu, atau misalkan kalau kita nggak lapor ke puskesmas nanti kerugian apa yang kita dapatkan. Iya, jadi gini, untuk keuntungan dari pasien melapor lebih awal itu kita bisa bertindak lebih cepat. Jadi untuk menentukan terapi apa saja yang akan diberikan, lalu tindakan apa yang diberikan itu lebih baik untuk melapor dari awal. Karena jika misalkan tidak melapor atau mungkin malu ya, malu atau takut, itu biasanya kita tidak tahu kan si bapak ibu tersebut lalu dengan kondisi seperti apa. Nah itu biasanya untuk yang telat atau tidak melapor itu akan terjadi. Untuk pasien yang saya dampingi selama ini kebanyakan pada saat perburukan kondisi kita tidak tahu, jadi tidak bisa membantu untuk misalkan pelaporan ke rumah sakit atau seperti apa itu gitu. Jadi apa ya Mbak, istilahnya telat dalam penanganan lebih awal. Karena alhamdulillah selama ini pasien yang melapor ke kami dan kami tindak lanjut untuk pemberian terapi, terus pendampingan, lalu konsultasi, itu alhamdulillah sudah banyak yang sembuh.
Jadi alangkah baiknya untuk dari awal itu misalkan merasakan gejala atau mungkin kontak erat dengan kasus konfirmasi lainnya itu disegerakan untuk melapor. Seperti itu. Iya. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kalau kita melapor itu sangat banyak ya. Yang pertama, ya demi keselamatan diri kita sendiri, kemudian juga mungkin membantu orang lain di sekitar kita juga. Karena kalau kita tidak cepat melapor, kita akan lebih seenaknya ya. Jadi kita juga Iya, obat dan juga swab secara gratis ya tentunya jika iya, melalui puskesmas. iya. Jadi nanti alurannya untuk melapor alur untuk melapornya itu misalkan pasien dengan keluhan lalu datang ke puskesmas keluhannya kok mengarah ke COVID misalkan seperti itu. Nah kita nanti langsung melakukan swab di situ supaya hasilnya tahu. Nanti misalkan hasil tahu, oh misalkan positif, ya kami kasih terapi obat seperti itu, obat, vitamin, lalu alkohol untuk desinfektan di rumah, lalu leaflet yang harus dibaca oleh pasien konfirmasi itu apa yang harus dilakukan di rumah, terus dalam mengelola sampah pasien konfirmasi itu seperti apa itu nanti dapat itu semua. Jadi tidak sampai terlambat untuk tahu seperti itu, Mbak. Iya. Jadi di Puskesmas Polowijen bagi warga kami yang mengalami COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah, tim tracer nanti akan memberikan paket cinta ya Kak ya, Ya, paket benar cinta sekali, pemerintah. kepada para warga yang melakukan isoman. Paket cinta tadi terdiri dari ada macam-macam ya Kak. Ya, Salah satunya ada obat dan juga vitamin, terus ada leaflet asuhan gizi, ya benar. leaflet cara isoman di rumah, kayak gitu ya Kak ya. Ya, seperti itu. Kemudian apa aja nih Kak yang harus kita lakukan dan harus kita hindari mungkin pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah, apa aja? Jadi untuk isolasi mandiri di rumah, isoman itu kan isolasi mandiri di rumah ya. Nah kalau bisa, misalkan kita sedang mengalami apa, misalkan kita positif, lalu kita isolasi mandiri di rumah, itu untuk kriteria rumah yang bisa dilakukan untuk isoman adalah rumah dengan 2 lantai. 2 lantai yang dimaksud adalah jika ada anggota keluarga kita yang mungkin tidak positif ya, itu kita bisa menjaga jarak, benar-benar menjaga jarak gitu loh. Jadi tidak satu ruangan, terus tidak satu kamar mandi, tidak satu kamar, bahkan untuk makan pun juga harus terpisah gitu dengan anggota keluarga lainnya, seperti itu. Lalu jangan lupa kalau misalkan di rumah sedang isoman, pakai masker, tetap pakai masker walaupun kita misalkan tinggal dengan anak, dengan siapa kan ya, isoman semua itu tetap melakukan prokes di rumah. Lalu jangan lupa nanti setiap hari kalau bisa itu setiap sudut rumah atau setiap rumah yang kita tempati untuk isoman itu dilakukan desinfeksi. Jadi desinfeksi sendiri, dilap dengan alkohol seperti itu. Itu tujuannya biar tidak menyebar virusnya yang ada di rumah. Lalu untuk ini, misalkan tempat isoman memungkinkan untuk dibuat berjemur, itu silakan berjemur ya, sangat bagus sekali karena memang kita juga butuh asupan vitamin D ya dari matahari, itu yang memudahkan kita untuk lebih pulih lagi, lebih sehat seperti itu. Jadi selain dari obat-obatan atau vitamin, kita juga harus berjemur. Nah kalau misalkan tidak bisa ini, maksudnya rumahnya dengan kondisi tidak terjangkau matahari ya misalkan, itu tidak apa-apa untuk sirkulasi saja, jadi rumahnya dibuka biar tidak lembab seperti itu. Lalu untuk isolasi di rumah tidak boleh stres ya, jadi walaupun isolasi, karena begini, untuk kondisi pasien dengan isolasi di rumah itu harusnya lebih bahagia karena bisa merasakan suasana di rumah yang homey sekali,
yang tidak asing, yang mungkin kita bisa merasa nyaman di rumah daripada di rumah sakit ya. Jadi yang di rumah harus lebih happy, karena happy itu akan membantu memulihkan atau meningkatkan imunitas kita. Jadi jangan sampai isolasi lalu stres. Nah, di situ ya kan yang stres seperti itu. Jadi harus happy dan istilahnya kita berdoa saja semoga segera pulih, segera istilahnya ini segera diangkat oleh Allah dan istilahnya apa ya? Nggak boleh kita merasa minder atau seperti apa gitu, nggak boleh. Harus bahagia pokoknya. Ya. Untuk yang tidak boleh dilakukan di rumah itu sebenarnya ini ya, kebanyakan untuk pasien dampingan saya ada beberapa yang mungkin melakukan cheat ya atau agak curang karena dalam di RT RW-nya sendiri dia tidak terpantau, jadi dia merasa dia tidak apa-apa, akhirnya dia melakukan ini aktivitas di luar rumah. Nah itu yang tidak boleh, jadi nggak boleh keluar rumah sama sekali untuk tujuan apapun, tidak boleh kecuali berjemur di depan ya, maksudnya dalam artian keluar itu keluar dari lingkungan rumah dan berinteraksi dengan orang lain, itu yang tidak boleh. Lalu ini untuk sebenarnya lebih penting ini sih apa, untuk pengelolaan limbah bekas isolasi mandiri. Nah nanti untuk pasien dampingan kami di Puskesmas Polowijen itu kita beri leaflet ya, bagaimana cara untuk mengelola sampah dari sampah dari bekas pasien atau pasien isolasi mandiri yang di rumah itu tidak boleh dibuang sembarangan seperti itu. Sebenarnya lebih ke untuk apa yang dilakukan dan tidak itu ya seperti itu aja, tidak ada yang lebih spesifik harus seperti apa gitu, tidak ada. Iya. Jadi tadi intinya apa yang harus kita lakukan di rumah pada saat isolasi mandiri, yaitu tetap membahagiakan diri sendiri dulu ya Kak, supaya kita mungkin juga pada saat isolasi mandiri di rumah jangan hanya tidur saja di kamar ya Kak, tetap melakukan aktivitas, terus kemudian berjemur seperti tadi, supaya imun di dalam tubuh kita juga nggak sampai turun ya. Iya benar sekali Mbak. Terus bagaimana jika tadi kan disebutkan ya kalau bisa rumahnya lantai 2 atau memiliki minimal 2 kamar mandi. Bagaimana jika rumahnya hanya 1 lantai dan hanya memiliki 1 kamar mandi? Memungkinkan tidak untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? Sebenarnya itu tidak boleh ya Mbak ya dilakukan, karena selama ini pasien kami dengan kondisi seperti itu biasanya salah satu atau beberapa anggota yang tidak terpapar atau yang hasil swabnya negatif itu akan istilahnya diungsikan di tempat saudaranya yang lain. Kebanyakan pasien kami seperti itu. Jadi benar-benar kami melarang kalau misalkan rumahnya tidak layak untuk dijadikan isoman, itu tidak boleh isoman di rumah. Seperti itu. Jadi kita biasanya bekerja sama dengan RT RW setempat. Ini bagaimana solusinya supaya anggota lain yang tidak terpapar ini bisa berpisah dengan istilahnya bisa berbeda rumah dengan pasien yang terpapar ini tadi. Karena ya sangat kasihan sekali apalagi jika ada lansia ataupun bayi ataupun anak kecil. Nah itu harus dipisahkan. Jadi tidak boleh jadi satu gitu. Biasanya ya kalau nggak gitu mungkin ada anggota keluarga lainnya yang menawarkan rumahnya untuk dibuat isolasi seperti itu. Tapi jika tidak ada jika memang maksudnya pada kondisi seperti itu memang tidak boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Seperti itu. Jadi diprioritaskan pada saat melakukan isolasi mandiri di rumah, betul-betul di dalam rumah tersebut jika tidak 2 lantai, maka di dalam rumah tersebut hanya berisikan mereka yang positif saja ya. Bagi anggota keluarga yang negatif, mungkin bisa di tetangga atau di saudaranya terlebih dahulu. Iya, seperti itu selama ini pada pasien dampingan kami seperti itu untuk alurnya. Jadi untuk anggota keluarga pun yang sebagai kontak erat
juga mendapatkan pemeriksaan gratis juga ya dari puskesmas. Iya. Jadi untuk alurnya itu kan misalkan ditemui kasus pada pasien A, misalkan dia satu rumah ada 5 orang. Pasien A dengan pasien B positif. Lalu kita screening atau kita tracing ke anggota keluarga lainnya. Maksudnya kita lakukan pemeriksaan apakah pada anggota keluarga lainnya ini juga positif, itu kita swab. Jadi satu keluarga kita swab. Misalkan dengan hasil 3 orang positif, dua orangnya negatif. Nah itu juga tetap kita pantau semua. Untuk yang positif kita beri obat, vitamin seperti itu, dan untuk yang negatif ini juga kita pantau dan kita beri vitamin seperti itu. Tetap nanti dalam pantauan kita selama 10-14 hari mereka juga harus wajib lapor apakah ada keluhan, apakah ada gejala yang timbul di tengah isolasi mandiri seperti itu. Jadi tadi sudah diberikan juga ya oleh Kak Devida tentang apa aja yang harus dilakukan pada saat isolasi mandiri dan apa yang harus dihindari pada saat isolasi mandiri. Yeah. Kemudian sudah ada pertanyaan masuk dari Sobat Panji. Yeah. Pertanyaannya, apakah dari puskesmas menerangkan juga kepada pasien tes apa yang harus dilakukan dan berapa akurasi dari tes yang sudah dilakukan? Iya, baik. Jadi kalau selama ini kita menggunakan panduan itu, yang pertama ada entry test itu berupa tes swab antigen ya kalau kita bilangnya. Nah itu kalau misalkan kita hanya menerangkan bahwa oh ini positif atau negatif, selama ini seperti itu, kita berdasarkan hasil yang keluar saja. Kalau untuk PCR kita kebetulan bekerja sama dengan RSUB. Jadi nanti kita setelah melakukan pengambilan sampel pada pasien di puskesmas, lalu sampelnya kita bawa ke rumah sakit UB. Nah untuk pengecekannya di sana. Nah selama ini kita hanya ini untuk hasilnya kita dikirimi print outnya saja, itu berupa hasil dan untuk normalnya saja. Jadi untuk angka CT mungkin banyak yang menanyakan ya. Nah itu kami juga tidak bisa mengklarifikasi angka CT-nya berapa karena yang melakukan pemeriksaan ada di RSUB. Jadi untuk di puskesmas ini hanya swab antigen saja. Untuk PCR-nya karena kita mungkin belum punya alatnya, jadi kita bekerjasamanya dengan RSUB. Hasilnya pun juga dari sana. Kita hanya menerangkan bahwa hasil yang keluar positif atau negatif seperti itu. Jadi untuk tes yang dilakukan di puskesmas yaitu tes swab antigen. Kemudian jika tes swab antigen negatif akan dilakukan tes ulang exit test dengan menggunakan tes PCR, di mana kita bekerja sama dengan RSUB ya Kak. Ya, benar sekali. Bagaimana dengan Sobat Panji? Apakah sudah jelas? Jika masih ada pertanyaan lagi terkait dengan isolasi mandiri bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita share bareng dengan Kak Devida. Oke. Tadi juga di atas ada sempat pertanyaan masuk. Ya. Oh ya, ternyata dari tadi yang sama pertanyaannya sama. Oh ini ada pertanyaan, kapan ada vaksin massal di puskesmas Polowijen? Ya ini agak sedikit nyeleneh ya berarti Kak. Iya. Untuk vaksinasi di puskesmas Polowijen, jadi kami untuk puskesmas, pelayanan vaksinasi di puskesmas itu melayani sesuai wilayah kerja. Jadi untuk di puskesmas Polowijen, dari Kelurahan Polowijen, Purwodadi, dan juga Balai Arjosari. Dan untuk minggu ini, dari Balai Arjosari sudah terlaksana pada hari Selasa, hari Rabu dari Kelurahan Purwodadi, dan hari Kamis dari Kelurahan Polowijen. Cara pendaftarannya yaitu melalui RT RW setempat. Jadi sebelum hari H pelaksanaan vaksinasi, kami dari puskesmas sudah mendapatkan daftar nama yang dikirim dari kelurahan masing-masing ke kami. Jadi yang kami terima pada hari pelaksanaan
yaitu nama-nama yang sudah terdaftar di Puskesmas. Nanti mungkin akan di-share juga ya nanti di feed Instagram Puskesmas Polowijaya. Kembali lagi ke isoman. Jadi kita masih bicara tentang isolasi mandiri tadi ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari Sobat Panji, saya ingin menanyakan juga suka duka jadi tim. Suka dukanya lebih ke ini ya. Sukanya mungkin ya kami lebih banyak pengalaman untuk istilahnya kami sendiri tuh suka Mbak kayak mendampingi pasien, lalu kita berinteraksi dengan masyarakat itu kami cukup legowo ya, suka gitu maksudnya untuk apa sih keluhannya seperti itu. Kita bisa menampung lalu mengkonsulkan ke dokter seperti itu. Karena kalau pasien sembuh itu Masya Allah sekali ya, jadi bahagianya itu tidak bisa terbalas dengan apa-apa gitu loh. Sangat-sangat senang sekali lihat pasien sembuh, lihat pasien kemarin beberapa ada testimoni jadi WA Mbak saya sudah sehat, saya sudah ini, itu kami sangat senang sekali seperti itu. Kalau dukanya sendiri mungkin banyak masyarakat yang masih belum paham ya untuk kasus COVID seperti ini itu banyak yang menolak, banyak penolakan, terus istilahnya tidak mau menerima penjelasan kami untuk isolasi ataupun untuk dilakukan screening seperti itu. Jadi masih sangat banyak kasus yang alot untuk kami dampingi seperti itu. Selama ini tapi alhamdulillah untuk warga Puskesmas Polowijaya antusiasnya sangat tinggi, untuk pelaporannya juga sangat cepat, jadi kami juga cepat bertindak. Jadi tidak sampai terjadi perburukan yang tidak diinginkan seperti itu. Ya, jadi mungkin bagi warga, khususnya warga di daerah Puskesmas Polowijaya, tidak perlu takut ya Kak untuk melapor ke Puskesmas. Karena kami di sini justru ingin membantu bagi warga yang mengalami keluhan COVID, intinya tidak perlu takut. Jadi bagi warga juga sebaiknya tidak memberikan stigma negatif ya bagi para pasien yang sedang menderita COVID-19. Iya, jadi istilahnya lebih terbuka sama kita itu akan lebih baik karena kami akan lebih cepat untuk memberikan penanganan atau terapi terhadap Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami atau sedang mendapat musibah terkena wabah ini, seperti itu Mbak. Iya, kalau boleh tahu juga nih Kak, sekarang per hari ini berapa banyak orang yang sedang Kak Devinda pantau? Kalau sampai saat ini, khususnya ini di wilayah saya pantau ya, di Balai Arjosari sendiri yang saya pantau ada sekitar 35 orang yang saat ini sedang saya pantau dan sedang dalam masa isolasi mandiri. Itu Mbak. Ada 35 orang yang sedang Kak Devinda pantau ya. Iya. Dan itu per 2 kali Kak Devinda menanyai kabarnya ya. Iya. Setiap 2 hari sekali kami cross check lagi apakah ada keluhan, apakah sudah membaik, apakah obatnya sudah habis atau vitaminnya sudah habis, itu kita tanyakan seperti itu. Terima kasih sekali ya Kak sudah sharing bersama Sobat Panji semua. Mungkin terakhir nih Kak, jika sudah tidak ada pertanyaan dari para Sobat Panji, Kak Devinda mungkin ada sepatah dua kata atau pesan mungkin bagi warga, khususnya warga Puskesmas Polowijaya tentang isolasi mandiri atau tentang COVID atau tentang apa? Iya, untuk pesan saya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Polowijaya, terlebih lagi pada saat ini kan musim pandemi yang sangat istilahnya terjadi pelonjakan kasus di mana-mana, rumah sakit juga full, terus fasilitas kesehatan lain juga sedang kewalahan. Nah itu alangkah baiknya, jadi jangan sampai terjadi perburukan kondisi. Maka kita himbau lebih awal
untuk melapor sejak dini. Jadi misalkan ada gejala langsung melapor. Itu enggak apa-apa. Jadi lebih baik daripada sampai kita harus kesusahan cari rumah sakit. Kasihan. Karena selama ini itu banyak sekali pasien saya yang tidak mendapatkan rumah sakit sampai detik ini. Jadi terpaksa harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, di situ untuk cara mengantisipasinya dengan kita mendeteksi dini dari awal supaya kita mendapat penanganan yang tepat dan segera sembuh. Seperti itu. Jadi jangan takut untuk melapor. Iya. Ya, jadi bagi Sobat Panji semuanya jangan takut untuk melapor karena dengan kita melapor ke puskesmas itu selain kita juga mendapatkan berbagai fasilitas gratis dari puskesmas seperti mendapatkan obat, kemudian juga dites secara gratis, juga dengan kita melapor ke puskesmas kita itu juga sama-sama memperbaiki penanganan COVID di Indonesia ya Kak ya. Sekali. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Seperti itu. Ya, betul. Ya. Oke. Terima kasih sekali Kak Devinda sudah mau bergabung dengan Sobat Panji di acara Puskesmas Polowijen lebih dekat pada Jumat kali ini. Semoga Kak Devinda sehat selalu ya. Ya, Semangat terus buat memantau, diberikan kesabaran dan juga kesehatan. Terima kasih sekali Kak Devinda. ya, sama-sama. Semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton live ini juga dijauhkan dari penyakit ini, diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya. Amin. Terima kasih Kak Devinda. Semoga lain kali kita bisa sharing bareng lagi ya dengan Sobat Panji di Puskesmas Baik, dengan lebih dekat. Ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, demikian Sobat Panji, kita sudah sharing tentang isolasi mandiri bersama dengan Kak Devinda. Jadi intinya bagi Sobat Panji semuanya tidak perlu takut untuk melapor ke puskesmas. Ya walaupun mungkin antara satu puskesmas dengan puskesmas lainnya mungkin ada sedikit perbedaan pelayanan. Tetapi dengan kita melapor ke puskesmas lebih cepat, maka kita juga membantu diri kita sendiri dan juga membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan takut, jangan ragu, ayo kita lapor ke puskesmas. Oke, mungkin itu untuk acara Puskesmas Polowijen lebih dekat pada hari ini. Untuk yang terakhir, saya juga akan menyampaikan tentang pemenang kuis Rabu Manis. Jadi setiap hari Rabu kita mengadakan kuis Rabu Manis yang temanya berganti-ganti dan kita juga nanti akan memberikan hadiah bagi para pemenang yang mengikuti kuis Rabu Manis. Pemenang kuis Rabu Manis pada tanggal 7 Juli kemarin yaitu kepada pemilik akun Instagram arista.optania. Jadi kepada pemilik Instagram arista.optania selamat. Nanti bagi pemilik akun tersebut bisa menghubungi melalui DM ke Instagram Puskesmas Polowijen tentang alamatnya. Nanti untuk hadiahnya akan kami kirimkan ke alamat Kak Arista. Oke, mungkin cukup sekian live IG pada pagi hari ini. Semoga teman-teman Sobat Pagi semuanya di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan selalu. Selamat pagi, sampai jumpa di Puskesmas Polowijen lebih dekat lainnya.